الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jamaah salat Jumat Masjid Ar-Rahman yang sama-sama mengharap rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita berada di beberapa kemuliaan. Kemuliaan yang pertama, bahwa kita berada di bulan Dzulhijjah, salah satu bulan dari 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita berada di hari Jumat, penghulu hari. Yang ketiga, kita berada di rumah Allah Subhanahu wa taala. Tentu atas izinnya kita hadir di tempat ini. Dan tentu juga bahwa kehadiran kita ini karena Rasul yang mulia Nabi Muhammad SAW yang menyampaikan ajaran yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an Karim. Jamaah salat Jumat rahimahullah, bahwa dalam 10 akhir awal di bulan Dzulhijjah ini, Rasul yang mulia menyampaikan informasi kepada kita melalui Imam Baihaqi. Beliau bersabda: "Ma min ayyami afdalu indallah wa lal 'amali fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam ayyamul ashr." Tidak ada hari yang lebih utama di sisi Allah. Begitu pula tidak ada amal ibadah pada hari itu yang lebih disenangi Allah Subhanahu wa taala daripada hari-hari ini, yaitu 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Imam Ahmad menyampaikan kepada juga dari Rasul yang mulia Rasulullah SAW apa yang harus dilakukan di bulan Dzulhijjah ini. Fa'aksiru fihinna minal ta'dil wa takbir wa zikrullah. Jadi berbanyaklah di dalam hari-hari ini tahlil, la ilaha illallah, takbir, Allahu Akbar, wa zikrullah, dan zikir-zikir yang lain.
bukan hanya yang sudah terbiasa dengan zikir pagi dan zikir sore. Ibnu Hibban menambahkan, fa'aksiru fihinna dengan tahlil wa takbir wa tahmid, katanya dipertegas. Zikir yang disebut di sini adalah tahlil, takbir dan tahmid. Oleh karena itu, berbanyaklah membaca kalimat-kalimat thayyibah ini di bulan, di hari-hari 10 ini, karena ini adalah amal-amal yang sangat disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dibanding dengan hari-hari yang lain. Jamaah sholat Jumat rahimahumullah, tentu kita perlu mendoakan saudara-saudara kita yang sekarang telah berada di Makkah Al-Mukarramah untuk menunaikan ibadah haji puncak pada 5 hari yang akan datang tanggal 10 Dzulhijjah. Mudah-mudahan mereka semuanya, termasuk muslim dunia yang melaksanakan ibadah haji, diberikan sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat melaksanakan haji dengan syarat sempurna dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi kita yang di sini, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah berkenan memberikan izin kepada kita, memanggil kita untuk melaksanakan ibadah haji atau umrah di waktu-waktu mendatang. Amin. Allahumma. Jamaah sholat Jumat rahimahullah, pada bulan ini juga kita memperingati kisah-kisah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, kisah yang dicintai orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Bapak Ibrahim alaihissalam, anaknya Ismail alaihissalam, dan ibunda Hajar. Ketiga pribadi ini diukur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran Al-Karim dan menjadi contoh kita di dalam bermasyarakat, berkeluarga, berbangsa dan bernegara. Jamaah sholat Jumat rahimahullah, ini adalah kisah cinta kepada siapa para jemaah? Cinta Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, cinta Ismail kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan cinta Hajar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena cintanya itulah mereka teguh memegang tauhid, hanya kepada Allah lah mereka tawakal dan berserah diri. Jamaah Jumat rahimahullah, ada beberapa doa yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam yang ada dalam Quran. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis-salihin waj'alni lisana sidqin fil akhirin. Ya Tuhanku, kata Nabi Ibrahim, berikanlah kepadaku ilmu dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang salih, dan jadikan aku buah tutur yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian. Jamaah sholat Jumat rahimahullah, doa yang pertama adalah Rabbi habli hukman, ya Tuhanku, berikanlah ilmu, hikmah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyatakan bahwa hikmah itu adalah ilmu, tentu bukan sembarang ilmu, tetapi ilmu yang mencerahkan otak, hati, dan bisa melahirkan cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibnu Abbas asalkan Nabi mengatakan, khairul ilmi ma kanatil khasyati ma'hu, sebaik-baik ilmu, katanya, apabila
menumbuhkan rasa takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Ghazali membedakan ilmu yang fardu ain hukumnya wajib dipelajari dan ilmu yang fardu kifayah. Jadi sebetulnya Imam Ghazali tidak membedakan ilmu umum dan ilmu agama, hanya membedakan kefarduannya saja. Jemaah Jumat rahimahullah, menurut Syekh Zainuddin Al-Manabari yang diberi penjelasan oleh Sayyid Baqi Al-Makki, ada 3 ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap orang muslim. Yang pertama adalah ilmu yang menjadikan sahnya ibadah kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah ilmu fikih. Ini yang sangat penting para jemaah rahimahullah. Oleh karena itu, kajian-kajian fikihnya sangat penting. Apakah sah selama ini ibadah salat kita? Inilah yang perlu kita pelajari. Apakah sah wudhu kita selama ini? Apakah sah puasa kita selama ini? Inilah ilmu fikih. Yang kedua, ilmu yang menjadikan akidah atau keyakinan seseorang menjadi benar sesuai dengan akidah yang dianut oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang ketiga, para jamaah, ilmu yang menjadikan hati bersih dan berbagai macam akhlak yang jelek. Karena itu dengan ada hari tanpa tambahan ilmu. Dalam surah Taha ayat 114, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasy syaithanir rajim. Rabbi zidni ilman." Jadi di sini hanya minta tambahan ilmu, tidak minta tambahan rezeki. Rabbi zidni ilman. Tetapi ketika kita mengikuti kajian, kita juga harus selektif memilih guru yang mana yang pantas kita ikuti. Jamaah rahimahullah, doa yang kedua adalah al-hukmi bis-shalihin. Pertemukan aku dengan orang-orang yang baik-baik, orang yang saleh. Kapan? Mulai sekarang, besok dan sampai nanti di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa Nabi Ibrahim minta dipertemukan dengan orang-orang yang baik-baik? Karena setiap orang beragama memiliki energi untuk mempengaruhi orang lain. Kalau kita bergaul dengan orang-orang baik, insya Allah kita akan tertular kebaikannya. Apakah kita tidak boleh bergaul dengan orang-orang yang kurang baik? Boleh, asal kita memiliki ilmu yang kuat, akidah yang kuat, dan akhlak yang baik. Sebab mereka adalah bisa menjadi lahan amal soleh kita dengan mengajak mereka pada jalan yang lurus, pada jalan yang benar. Doa dipertemukan dengan orang-orang baik ini pernah diucapkan oleh Nabi kita, Rasul yang mulia Nabi Muhammad SAW saat sebelum wafatnya. Apa yang diucapkan oleh Rasul yang mulia? Wa'alhikni sirwafiqil a'la, wa'alhikni birwafiqil a'la, wa'alhikni birwafiqil a'la. Pertemukan aku di surga dengan orang-orang terbaik, tempat berkumpul para nabi. Dalam surah An-Nisa ayat yang menjelaskan, teman-teman yang mulia yang paling baik itu adalah minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Nabi-nabi, para siddiqin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang saleh, dan mereka itulah teman-teman paling baik. Jemaah salat rahimahullah, yang ketiga adalah doa. Ini yang patut kita doakan, kita bacakan, kita baca dalam doa kita. Waj'alni lisan sidqin fil akhirin. Jadikan aku setelah mati menjadi buah tutur yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian. Allah mengabulkan doa Nabi Ibrahim. Namanya tetap bersinar, sikapnya tetap diagungkan. Keturuannya adalah para nabi dari Bani Israel, yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW.
dari jalur Ismail, sedangkan dari jalur Ishak adalah Nabi Musa alaihissalam. Pengabulan doa ini para jamaah diabadikan oleh Allah saking cintanya Allah pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam surah As-Saffat ayat 108-110 Allah berfirman bagi jawaban dari doa Nabi Ibrahim, A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim wa tarakna 'alaihi fil akhirin. Dan kami abadikan untuk Ibrahim ujian di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Salam ala Ibrahim, selamat bagi Ibrahim. Kadzalika najzil muslimin. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Jemaah sholat Jumat rahimahullah. Oleh karena sekecil apapun kita hari ini, detik ini, waktu ini, karena kita hanya punya waktu ini, waktu yang akan datang adalah misteri bukan kita. Kita tidak tahu apakah kita masih hidup panjang. Tapi apa yang kita bisa lakukan hari ini, mari kita lakukan. Walaupun itu hal-hal yang kecil. Misal seorang tua mengajak anak-anak rekreasi, walaupun tidak berbayar, misalnya ke taman-taman depan masjid. Bagi anak setelah dewasa, mereka akan teringat dengan kebaikan-kebaikan ayahnya. Dulu aku dibawa ke tempat ini oleh ayahku. Itulah yang dikenang oleh anak-anak kita. Apalagi kebaikan-kebaikan yang berupa amal ibadah kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu persaksian para jamaah Allah, termasuk ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meninggal dunia. Persaksian terhadap orang yang mati. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis riwayat Ahmad, Ibnu Hibban dan Hakim, "Man muslimin yamutu fayashhadu lahu arba'atul ilm jirani al-adlain annahum la ya'lamuna fihi illa khairan illa qala ta'ala qul qabiltu qawlakum wa ghafartu lahu ma la ta'lamun." Tidaklah seorang muslim meninggal kemudian 4 orang tetangganya yang paling dekat memberikan kesaksian padanya bahwa mereka tidak mengetahui dari orang tersebut kecuali kebaikan. Kecuali Allah berkata, aku terima ucapan kalian sebagai persaksian dan aku ampuni apa-apa yang tidak kalian ketahui. Kemudian di hadis yang lain para jamaah sebagai persaksian kita, sahabat Anas bin Malik berkata, ada seorang yang lewat, kemudian ada orang yang lewat membawa jenazah. Mereka mengujinya. Jadi ketika jenazah itu lewat, diuji oleh para sahabat dengan kebaikannya. Rasulullah kemudian mengatakan wajabat. Kemudian ada orang yang lewat lagi membawa jenazah. Mereka mencelanya dengan kejelekan. Kemudian Rasulullah juga memberikan jawaban wajibat. Sahabat Umar bin Khattab kemudian bertanya, wajibat, apa yang wajib ya Rasulullah? Yang kalian uji dengan kebaikan itu, wajibat lahul jannah. Yang kita persaksikan sebagai orang yang baik, maka kata Rasulullah, wajibat lahul jannah. Mereka wajib masuk surga. Yang kalian celah dengan kejelekan, wajibat lahul nar. Wajib mereka masuk surga, masuk neraka. Oleh karena itu, setiap ada kematian, Kiai Ustaz Bapak Mutin melakukan tahsinul mayyit, bertanya kepada para klien, apakah si mayit ini orang baik atau orang baik? Persaksian kita
tentu membawa konsekuensi kepada si mayit mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah masuk surga, apa masuk neraka, itu terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting bagi kita memberikan kesaksian kepada setiap orang yang meninggal dunia dengan kebaikan-kebaikan. Oleh karena itu, para jemaah rahimakumullah, sekali lagi marilah kita melakukan kebaikan, amal saleh, bukan amal salah yang kita lakukan pada ketika kita masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, umur yang barokah itu adalah umur yang digunakan untuk kebaikan-kebaikan, bukan untuk kejelekan. Supaya umur kita barokah, marilah kita mencari sebanyak-banyaknya amal ibadah yang bisa menjadikan Allah ridho kepada kita dan kita termasuk telah menjadi orang-orang yang husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Jemaah sekalian jemaah rahimakumullah, itulah yang bisa saya sampaikan doa Nabi Ibrahim. Mari kita selalu mengingat apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim yang sampai akhir zaman nanti akan dipuji oleh orang-orang Islam. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fi hadzal yawmil karim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min as-salati waz zakati was sadaqati wa tilawatil Qur'an wa jami'it ta'ah. وتقبل مني ومنكم جميع أعمالنا إنه هو الحكيم العليم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على رسولك سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا محمد. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma nawwir qulubana min kulli hidayatika kama nawwarta al-ardha bi nur syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna wa ahlana wa awladana wa dhurriyyatina min ahli rahmi wa ahli khair wa la taj'alna wa iyyahu min ahli jahannam wa al-khair. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. الله أكبر الله أكبر وأشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب
عليهم ولا الضالين